Apalagi Gen Z, lo tahu maksudnya. Gue waktu itu masuk ke kantor, gue bilang jam 10. Pada masuk 10.30. Lama-lama jam 11. Terus gue Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri, dan untuk episode podcast kali ini gua kedatangan seseorang. Tadi sebelum recording gua sempat ngobrol sama dia, umurnya beda berapa ya? 14 tahun nama gua. 14 tahun. 14 tahun. Gue merasa tua banget, oke. Tapi dia orang keren, dia bikin satu platform yang justru gue penasaran dengan platform yang dia bikin ini, dan dia sekarang sebagai co-founder dan CEO dari platform yang lagi dia bangun ini. Platformnya namanya Teman Startup. Levino Krisdeni, apa kabar bro? Baik bro, thank you for inviting sekali lagi. Ya, thank you So juga happy bro to be sudah here. bersedia bro di podcast gue yang sederhana ini. Talk to talk. Oke bro, sesuai dengan opening gua tadi, lu kan kelahiran tahun 97 berarti ya. Lu Yap, ya. lu masih muda lah bro. Lu bikin Oke. suatu platform yang namanya Teman Startup. Itu lu Ya, mau ngapain bro bikin Teman Startup? Apa kalau lu mau pengen jadi, ngapain? ya, pengen jadi teman para startup kah, atau lu apa gitu? Ya. Kenapa gitu lu bikin Teman Oke, oke. Startup? Oke, oke. Ini gue jawabnya harus jawaban yang penuh visi gitu atau jawaban biasa aja sih, jawaban jujur. Oh, bebas. Gue sih lebih suka yang jujur ya, Jawaban karena jujur berarti karena ya. karena kalau yang visi, Yang jujur ya. yang penuh visi, yang normatif itu gue udah terlalu bosen lihat itu di LinkedIn banyak banget soalnya. Di LinkedIn. Hmm. Oke. Mungkin ini kali ya, gue start dari gue tadi udah dibilang juga tadi sama Bro Andri kalau gue sekarang 25. Lulus kuliah itu kan 23 ya kalau nggak salah. Ya, kurang lebih 23 lulus ya, 23 22. Antara 20 lah, 22 23 gitu. Waktu gue lulus, pilihan gue waktu itu ada tiga. Lanjutin bikin bisnis karena gue juga basicnya adalah jurusan bisnis, atau gue lanjutin kerja orang tua. So thankfully gue ada bumper itu, tapi buat yang dengerin mungkin ada yang enggak, ada yang iya, ya kita mungkin ada perbedaan, tapi gue mencoba untuk jujur, gue ada bumper itu. Lalu yang ketiga gue kerja. Nah, terus waktu itu waktu lulus di kuliah gue itu harus bikin bisnis. Jadi gue emang jurusannya dari semester 1 pun ada project bisnis sampai pada akhirnya kalau mau lulus tuh harus ada project bisnis yang lo bawa, jadi nggak ada skripsi gitu. Nah, kayaknya karena 4 tahun itu gue udah digodok untuk mindset bisnis, bukan malah membuat gue tidak mau berbisnis gitu. Kenapa? Karena ya sekarang kalau kita ngomong nama platform gue memang Teman Startup gitu, tapi kalau kita mau kita mau berdebat atau mencari data, mencari referensi kata startup ini sebenarnya apa sih? Haruskah teknologi? Haruskah ini? Karena startup ini kata serapan di Indonesia gitu. Yang sekarang diyakini startup ini ya everything yang baru dimulai gitu. Tapi kalau memang kita lihat, dari dulu istilah ini keluar dari Silicon Valley, harus yang teknologi, harus yang scalable mungkin. Jadi, nggak boleh yang makanan. Tapi sedangkan sekarang makanan juga ada yang startup gitu. Nah, jadi dari situ gue ngerasa bikin bisnis, kalau this time bikin bisnis start dari nol. Waduh Pak, gue udah kepikiran capeknya gitu, karena dari selama 4 tahun gue kuliah tuh ya udah tau lah gue nyebar kuesioner, bikin Instagram dari nol. Instagram masih kosong, kita juga yang upload, kita juga yang komen, nungguin orang ngechat, kayak gue udah tahu nih, aduh mampus setengah mati nungguin vendor dan sebagainya. Jadi waktu itu gue ambil opsi kedua sebenarnya, yaitu gue ngelanjutin Bokap. Waktu itu, jadi Bokap ada satu consulting agency lah ya, untuk manajemen sama finance gitu. Gue orang yang nggak punya ambisi gede. Gue nggak ada orang yang suka naro wallpaper handphonenya mobil mahal, mobil sport gitu. Kenapa gue bilang supaya gue tahu mimpi gue buat mobil sport. Gue nggak pernah kepikiran untuk punya mobil sport gitu. So, dan gue cuma menjalankan apa yang gue suka. Gue menjalankan apa yang menurut gue mudah. Tapi memang for me waktu itu gue ada bumper itu, gue lanjutin Bokap. Jadi gue ambillah opsi itu gitu. Nah, setelah gue masuk waktu itu 1 dan 2 hal lah ya, namanya ada
sebenarnya bokap juga sudah tidak aktif di perusahaan itu, tapi consist of people yang udah kerja sama bokap 34 tahun. Dan gue masuk itu, gue bukan seenak itu kayak mungkin yang dengerin ada yang bilang, oh enak nih anak bos atau apa, gue langsung jadi bos. Enggak juga, gue masuk tuh gue disuruh jadi admin dulu sama bokap gue gitu. Jadi gimana gue yang mindset, gue habis lulus, gimana anak baru lulus pasti apa ya, ego tinggi kali ya, ego tinggi, ngerasa wow, gue masuk tapi disuruh jadi admin, terus gue harus discuss, gue harus ngobrol sama orang yang udah ada di industri tersebut selama 34 tahun gitu. Yang mereka dulu mungkin pas gue kecil gue dimandiin kali sama om-om yang ada di situ gitu waktu lagi outing kantor gitu. Terus sekarang nih bocah datang sok-sok bilang Instagram, sok-sok ngomong digital marketing, lo anak kemarin sore gitu mungkin ya. Dan akhirnya gue bilang akhirnya gue ngeliat ada problems di situ adalah saat itu kita ngomongin financial consultant buat anak Gen Z itu bingung gitu, konsultan keuangan nggak ngerti. Tapi kalau kita ngomong social media agency, orang tuh udah ngerti, anak-anak sepantaran gue gitu. Oh, gue bayar 1,5 juta, gue bayar 5 juta, gue dapat 15 post, ngerti. Tapi dibilang konsultan keuangan, gue nggak ngerti itu binatang apa, itu service apa, tuh nggak ngerti. Yang gue lakukan hanyalah, oke, gue mau ngebantuin perusahaan ini, tapi gue bantu dari luar ya. Dari luar, as in gue I create my own platform yang sebenarnya tujuan awalnya, jawaban jujur gue adalah gue cuma mau jualan itu tadi, konsultan keuangan tadi. That's all. Gue nggak kepikiran jauh-jauh mau jadi media, mau jadi platform, gue nggak kepikiran sejauh itu gitu. Jadi itu jawaban jujurnya. Jadi di awal gue ngonten tentang keuangan perusahaan, tentang cash flow, tentang laporan ya gitu deh, everything yang sebenarnya dijual sama si kantor ini udah gitu doang. Terus kenapa lu akhirnya berubah menjadi teman startup kalau tadi awal tujuannya adalah sebenarnya lu pengen emang jualan jasa financial consultant perusahaan bokap lu? Karena dari pertama gue pas bikin Instagram ini, let's say gue bikin satu entitas baru lah waktu itu, gue bikin branding baru buat perusahaan ini, tapi gue nggak ngobok gudangnya, operasionalnya, tapi gue mau yang hadir di digital marketing ini, di dunia digital ini, nama baru teman startup itu gitu. Tapi awalnya sebenarnya kalau followers gue yang lama itu tahu dulu akun teman startup bionya adalah powered by PT, ya PT bokap gue itu. Iya. Tapi semenjak jalan gue hapus. Kenapa? Tadi pertanyaan gitu kan. Karena gue akhirnya sadar awalnya gue kira gue cuma bisa jualan itu doang, service itu doang. Sedangkan needs dan enthusiast dari audience itu ternyata nggak cuma itu doang gitu. Dia butuh ngomongin marketing, dia butuh ngomongin legal, ngomongin accounting. Itu apa ya, shits yang dilewati sama early stage founders, early stage owner yang gue cuma bisa bikin barang, tapi gue juga nggak ngerti ini cara nyatet laporan keuangan, marketing dan sebagainya. So ketika gue bisa ngomong gini karena apa? Karena gue ngupload konten marketing awal-awal tiba-tiba boom. Padahal PT gue nggak ada service marketing gitu. Jadi ternyata gue bisa jualan yang lainnya. Gue cuma berpikir waktu itu ada agensi A, agensi accounting, ada agensi social media, ada apa. Dan semua yang service based menurut gue kuncinya satu, bro, trust gitu. Lo nggak akan bisa connecting to clients kalau lo nggak trust. Nah, jadi gue balik proses itu sebenarnya. Jadi dibanding gue harus angkat telepon buat nelpon, halo Pak, misalnya gue ngomong, halo Bro Andri, iya saya Le ini dari PT ini, paling lo matiin langsung. Iya, nggak berminat biasanya. Mau ngapain gitu, nggak berminat kan, lo talent udah gitu. Iya. Karena lo nggak kenal gue, tapi beda cerita kalau lo di-refer nih sama orang lain, misalnya teman dekat lo refer, coba lo kontak Le deh kalau lo mau ngurusin keuangan lo gitu. Tapi berarti kata kuncinya adalah lo harus trust kan. Bahkan kita manggil tukang AC, walaupun tukang AC-nya bau ketek atau bohongin freon kita, karena kita udah kenal, kita akan panggil dia lagi gitu. Karena trust ini, proses trust ini gue balik, makanya gue pilih nama teman startup. So gue pengen jadi teman buat semua orang, di mana gue bisa gain trust lo, yang ujungnya sebenarnya gue jualan ini ya. At the end of the day, it's business gitu. Gue jualan service yang ada di bawah ini gitu. Awalnya itu doang, nah tapi balik lagi setelah gue jalan, apa yang kita lihat sekarang kok nggak kayak gitu, karena berubah gitu. Karena gue baru sadar, oh ternyata duitnya bukan di situ ya gitu. Duitnya ternyata di media ini, dibanding gue harus jualan service ini yang ternyata takes time lebih daripada gue dealing clients yang memang butuh media gitu. Oke, jadi perubahannya dari situ ya, perubahan akhirnya dari situ. Lu basically sebenarnya lu lebih ke media lah ya? For now yes, for now iya media.
Lu lebih ke media. Nah, lu kelahiran 97 berarti kan sebenarnya lu hitungannya Gen Z ya, Bro? Gue Gen Z, Iya Gen kan? Z. Iya, gue masih milenial tua gitu gue. Tapi masih milenial ya, Iya, masih masih masuk ya, at least masih milenial. masih masuk. 8 tahun 83 masih milenial kan, mulai dari 81 Milenial, kan ya milenial benar. sampai 95. Iya benar Lu benar. lu 97 berarti lu Gen Z. Nah, Gen Z, lu Gen Z. sebagai seorang Gen Z, Bro, lu generasi Z, Mhm. lu bikin Ya. perusahaan sendiri. Mhm. Itu gimana, Bro? Lu kan nggak ya, lu nggak ada pengalaman kan sebenarnya kan running Benar running benar company, benar. karena gini loh, gue sering Mhm. banget menemukan juga banyak startup itu baru lulus, Mhm. akhirnya pada berantakan karena co-foundernya basically emang nggak pernah kerja sebelumnya, ya kan. Benar 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 lalu benar bikin benar benar. lalu bikin startup, lu langsung jadi founder, dan ketika misalnya lu dapat funding, lu pun nggak mau Mhm. melepas jabatan CEO lu atau C level lu, Ya top ya. manajemen lu lebih memilih lu yang ini. Dan akhirnya ya sorry itu saya gue banyak lihat akhirnya banyak co-founder atau C level itu jadinya ngebadut sebenarnya, nggak Betul. nggak bisa, emang belum belum waktunya lah, lebih tepat, karena Benar jujur benar pengalaman itu kan nggak bohong ya. Nah, lu benar gimana, benar Bro, benar. menghandle semua ini? Apalagi kalau gue ngelihat Instagram teman startup, itu tim lu kan juga Gen Z, Bro. Chaos ya. Iya, Lumayan kayak chaos ya dari mata lu, lumayan iya. chaos ya. Nah, ya itu gimana, Bro? Oke oke. Gue sering dapat pertanyaan ini sih di Hmm. on air maupun off air gitu, tapi gue Hmm. juga bingung menjawab ini gitu, karena Hmm. pada awalnya ketika gue oke lah kalau jawaban, let's say ini jawaban kerennya gitu, Hmm. jawaban kerennya pasti gue akan bilang kalau oh gue gue udah starting business, I have interest in business since I was in primary school gitu-gitu. Gue lakukan itu pas Hmm. SD, gue mulai jualan itu SMP SMA. Cuman menurut gue kalau gue ngomong ini sekarang seakan-akan kayak gue sukses dari situ, atau gue bukan Hmm. sukses, maksudnya kayak gue kayaknya belajar banget, padahal enggak juga, itu bisnis ya. Dulu zaman Kaskus gue udah main Kaskus, gue bikin trade jualan apa segala macem. Hmm. Mungkin gue jadi kayak Gen Z, tapi sebenarnya gue nggak tahu sih, karena interest gue jadinya lumayan naik karena ya itu tadi gue sempat cerita tadi pas sebelum rekaman, gue punya abang yang 10 tahun di atas gue gitu. Hmm. Jadi kalau gue ngomong sama Gen Z angkatan gue ngomongin Kaskus, yang nggak semuanya tahu Kaskus gitu. Hmm. Dan ya ini sih menurut gue kayak gimana cara jalanin, apakah lu dari belajar dari sebelumnya? Not much menurut gua, tapi mungkin jiwanya sudah ada. Tapi kalau dibilang belajar, enggak juga. Hmm. Tapi kalau dibilang gimana startnya, gue start bener-bener dari dua. Mungkin gini, kalau kita ngomong kayak privilege orang ada yang privilege, ada yang enggak. Tapi yang privilege pun punya privilege 100%, ada yang privilege 50%, ada privilege yang 10%. Mungkin gue bisa dibilang gue nggak, oke, gue nggak berangkat dari yang sulit banget gitu. So I have my own privilege untuk start my company. Mungkin privilege-nya sampai di sini. Kalau sampai gue nggak make money this 6 months, gue masih bisa pulang ke rumah, masih ada AC dan masih ada nasi sama sayur. Itu privilege gue. Tapi ya gue nggak bisa jajan masih naik mobil Porsche gitu. Itu bukan gue gitu. Tapi privilege gue ada sampai situ. Tapi kan ada juga di luar sana yang ya udah nggak usah ngomong entrepreneur lah, gue pulang aja. Maksudnya kerja bulanan aja gue harus menyolahkan adik gue. Gitu. Jadi privilege kan beda-beda. Tapi di awal ya gue start dari gue berdua, gue tidak ambil gaji gitu. Gue berdua sama partner gue nggak ambil gaji. Di saat awal gue tahu gue pengen bikin media online, harus ada editing, ada visual, main Instagram. Sedangkan gue sama partner gue Instagram nggak pernah ngupload gitu. Nguploadnya foto pas lulus SMA gitu. Jadi gue cuma butuh orang cuma bisa ngedesainin apa yang ada di otak gue. Kalau boleh jujur, selama 1 tahun lebih gaji gue lebih kecil daripada orang-orang PIC yang tadi gitu. PIC yang gue butuhkan untuk keep this running gitu. Jadi ya itu yang gue lakukan sih sebenarnya. Kalau kenapa bisa berjalan di awal, karena yes, gue start dari nol itu. Nggak dari nol lah, gue nggak dari nol. Bohong lah kalau dari nol. Gue dari situ, gue coba jalan. Ya tapi gue sacrifice juga apa yang waktu itu terjadi gitu. Dan managing ini semua menurut gue nggak tahu sih. Kayak menurut gue Gen Z ketemu Gen Z jadi klop gitu loh. Tapi sebenarnya tantangannya adalah sebenarnya that profesional nggak sih lo untuk menjadi seorang CEO? Lo layak nggak sih? Jawabannya sebenarnya menurut gue enggak juga gitu. Tapi orang-orang yang sekarang gue hiring, misalnya ada CMO, ada project manager, ada account executive, almost everyone yang ada di company ini bahkan tidak pernah kerja di tempat lain gitu. Jadi kayak gue cuma ngerasa kita ini baru mulai, so ini tempat belajar lo, tempat lo, ya udah lo lakukan apa yang lo mau. Kalau lo bilang ke gue, karena sering mereka ngomong gini, gue nggak pede nih ngelakuin ini. Ya jangankan lu, gue juga nggak pede. Pertama kali gue pakai jabatan
jabatan CEO itu belum pernah gue tulis sampai PT gue keluar. Dan pas keluar PT pun kayak gue pas nulis kata CEO itu juga kayak, ya ilah CEO lu, pegawai lu berapa sih gitu. Maksudnya kayak sebenarnya gue jadi kayak kalau bisa gue pakai jabatan tuh gue nggak mau tulis CEO, gue maunya ketua kelompok teman startup. Karena itu culture di sini kayak gitu. Sebenarnya itu sih menurut gue kayak gitu. Iya. Tapi kan kalau ngomong di LinkedIn ya, di LinkedIn itu kan orang gampang banget jadi CEO sekarang atau founder. Oh betul, benar. Nah gini nih, gue kan sebenarnya juga podcast ini kan, ya bisa dibilang gue foundernya lah. Dulu kan gue jalanin ini bertiga, tapi kan karena satu lebih satu mundur, akhirnya tinggal gue sendiri. Sampai sekarang pun gue masih ngerjain ini sendiri gitu. Tapi gimana ya? Gue malas banget menaruh title gue as a founder lah or whatever gitu. Karena menurut gue it's too much gitu. Ini juga dibilang sebagai PT juga enggak gitu kan. Ya udah akhirnya kalau orang nanya apa ya udah gue podcaster aja udah that's it gitu. Karena memang yang gue jalanin ini podcast ya kan. Gue dan podcasternya gue walaupun yang edit gue juga atau kalau misalnya ada deal dari luar yang pengen kerjasama juga gue juga gitu loh. Tapi ya udah gue cuman bilang ya gue podcaster aja gitu. Jadi orang juga nggak nganggapnya gue terlalu yang gimana gitu. Karena apa ya di satu sisi gue juga ngerasa ya ini masih belum apa-apa gitu loh. Ngapain gue taruh title yang akhirnya memberatkan gue. Iya, gue setuju gue setuju banget. Tapi sebenarnya ini gue boleh tanggapin nggak sih? Iya boleh. Tapi waktu itu gini, gue ngeliat waktu itu gue kayak gue ngerasa gue juga aduh malu gue masang-masang co-founder CEO gitu. Tapi at some point waktu itu kita pernah dalam kondisi stagnan banget nih kayak udah jalan berapa bulan itu belum setahun sih, tapi kok stuck banget ya gitu. Waktu itu gue sempat brainstorm, gue mikir gini, audiens gue Gen Z is not buying the product, mereka buy story gitu. Mereka attach sama brand yang punya storytelling. Gua mau beli kaos ini local brand yang harganya bisa lebih mahal dari Uniqlo. Sorry itu saya cuttingan Uniqlo lebih ini contoh aja ya, bukan sponsor gitu. Maksud gue Uniqlo kalau cuttingan udah jelas, barang-barang udah bagus, tapi lu lebih suka beli local brand yang harganya lebih mahal. Bukan gue tidak pendukung local brand, tapi kenapa lu mau beli? Gue tanya gitu. Oh karena tuh si foundernya gini, si ownernya kayak gini. Itu kan story-nya waktu itu brandnya. Ya kalau gue mikir ya yang penting nyaman di badan gue gitu. Tapi ternyata mereka suka story gitu. So that's why waktu itu gue mikir, oh berarti gue harus tell story about myself and my business ya gitu. Dan akhirnya waktu itu pas stagnan gue bilang gini, oke deh, please lakukan storytelling ini starting from me apa gue yang sebagai CEO dan co-founder jual gue aja, karena paling gampang adalah gue ngebacot ke orang banyak tentang apa yang gue jalanin gitu. Dan it works sebenarnya, akhirnya it works karena orang yang nggak tahu ya, kayak orang sekarang ya Gen Z sukanya begitu gitu. Nah tinggal lo mau bikin ceritanya gimana, kan bisa aja hari ini gue bikin dulu gue dibully, dulu gue miskin, dulu gue jualan apa gitu ya, tinggal how you tell your story aja. Kalau gue pengennya ya gue jujur aja, kalau emang gue ada, gue bilang gue ada. Kalau gue bilang gue malas gitu. Iya. Ya bisa dibilang sebenarnya lu flexing, tapi flexing di porsi yang pas lah ya. Betul. Bukan flexing di porsi yang tidak pas dan ujung-ujungnya akhir menipu banyak orang seperti yang lagi ramai belakangan ini kan. Oke. Iya benar. Iya. Kalau gue akhirnya melihat ya kejujuran itu penting juga sih. Maksudnya be real sih sama audiens lu. Lu mau dapat audiens yang seperti apa? Audiens yang sorry tapi middle low, ya lu mungkin harus butuh flexing bohong tadi gitu. Tapi kalau lo mau dapetin quality ya just be you aja, karena orang bisa nilai kok mana yang bohong mana yang enggak gitu. Iya betul. Gue ada gini. Gue tuh belajar dari si ini founder, dan dia udah bukan CEO lagi sih, dia udah lepas posisi CEO-nya kan. Dari foundernya Under Armour, Kevin Plank. Kevin Plank pas lagi awal-awal Under Armour itu jalan, dia tuh punya 2 kartu nama, bro. Ya. Satu kartu nama dia sebagai director, satu lagi kartu nama sebagai sales manager. Dan kartu nama ini diposisikan tergantung dia lagi ketemu siapa.
Kalau misalnya dia ketemu misalnya customer atau mungkin orang yang mau beli ini, dia kasih kartu nama sales manager ya. Nah, nanti kalau misalnya ada orang mau nawar atau ya pokoknya yang ngerepotin dia lah, dia bilang sorry, mesti nanya direkturnya dulu atau CEO-nya dulu. Nah, tapi kalau dia lagi deal misalnya sama investor atau sama siapapun yang levelnya mungkin lebih tinggi, dia baru kasih kartu namanya yang director itu. Tapi nggak salah kan? Nggak salah, Karena lu nggak salah. pasti ngalamin. Lu sebagai CEO, let's say tadi ya founder lu nggak mau disebut CEO, tapi ya pada kenyataannya kita juga yang ngelakuin gitu loh. Iya. Kita juga yang ngelakuin di betul, awal ya. Betul. Ya sebenarnya pinter-pinter kita gimana ngelihat situasi sih. Jangan juga terlalu polos juga. Iya. Oke. Gitu. Oke, Gen Z ya. Gue sebenarnya gini sih. Gue pernah berapa kali lah kerja bareng sama Gen Z. Ya penuh ya. Di satu sisi fun gitu. Karena gue pun juga sebenarnya gue juga nggak terlalu suka kerja tuh yang terlalu kaku gitu kan. Karena gue pun juga gue berusaha memposisikan diri gue sebagai ya kita kerja bareng tapi ya kita temen gitu loh. So lu nggak perlu sungkan sama gue. Gue juga nggak mau sungkan sama lu karena tetap aja komunikasi itu penting kan. Nah, gue tuh paling males gini bro, kalau misalnya lagi meeting, ada sesuatu gitu, lu nggak mau sampaikan, dan lu diem aja, tapi lu ngomongnya di belakang gitu. Karena kenapa? Dia sungkan ngomongnya, dia apalagi culture di sini kan gitu kan, nggak mau ini kan, nggak mau ngomong, nggak enakan lah segala macam. Gue sih lebih better gitu. Tapi kan of course itu bisa terjadi ketika lu menciptakan environment ya di mana ya lu orangnya memang nggak nggak memberikan tembok, jadi orang bisa datang ke lu dan ngomong sama lu kan. Ya, benar. Ya, kalau di case ini di case gue ya berarti. Okay. In my case di teman startup gue memang tidak ada tembok itu sih sebenarnya. Jadi kayak ya gue jadi ini fun fact lucu-lucuan aja sih. Jadi tim HR gue itu nulis jadi kalau anak baru masuk tuh anak yang baru mau masuk itu akan dikasih deck tentang teman startup gitu. Jadi ada satu page yang lucu adalah dia bilang gini, ya lu mau manggil atasan lu mau pakai nama, mau pakai kak, mau pakai ci, mau pakai koh, tapi yang lebih baik universal. Lebih baik universal panggil kak atau mas atau mbak. Tapi ya kita nggak bisa bohong. Mostly ya kita nyampur sih sebenarnya. Cuman akhirnya kan ada juga yang manggil ci, manggil ko gitu akhirnya. Terus tapi ditulis gini, untuk khusus gue, Lei, tolong panggil bang kata dia. Cuman gara-gara waktu itu gue bercanda doang, gue cuma bercanda. Gue gak mau dipanggil kok, gue gak mau dipanggil kak, gue maunya dipanggil bang, gue bilang gitu. Terus akhirnya itu disebar ke semua anak baru, dan anak baru semua akhirnya manggilnya bang gitu. Terus gue jadi ketawa sendiri kan maksudnya. Gue dipanggil bang, gue gak dipanggil bang gitu maksudnya. Terus tapi dari situ ya kelihatan akhirnya minggu pertama dia manggil bang, minggu kedua dia panggil nama gitu. So kayak tembok itu memang gak ada, tapi memang challenging partnya adalah gimana caranya lu tetap tidak ada tembok. Kayak tadi lu sempat bilang juga bro, kayak gue nggak mau nih ngomong di belakang, lu berani nggak ngomong depan muka gue karena kita memang harus agile gitu, harus cepat gitu. Tapi bisa nggak di satu saat di mana lu sebagai CEO, lu sebagai CEO, lu sebagai pemimpin, ya lu harus tegas juga gitu. Tegas ini as in banyak banget loh masalah-masalah kecil yang kayak, apalagi Gen Z lo tahu, maksudnya gue waktu itu masuk ke kantor gue bilang jam 10, pada masuk 10.30, lama-lama jam 11. Terus gue lama-lama jam 11. Lu bayangin kerja di mana, datang jam 11, jam 12 sudah makan siang. Iya. Iya kan? Maksud gue kayak ya lu mau marahin mereka mau gimana nih? Lu dia aja manggil lu nama kok. Ya tapi gimana nih caranya lu set something, lu set SOP, lu set ya dari komunikasi aja lu harus bilang kalau lu jangan datang jam 11, lu datang jam 10. Anak Gen Z coba dibilang, lu ke kantor gue nih, gue mau ngomong sama lu kenapa datang jam 11? Besok resign. Gitu ya, lu harus dengan penyampaian lu yang memang ya lu tahu gue di sini santai, tapi gue butuh lu datang jam 10 gitu. Dan itu gak gampang ketika lu mau tidak ada tembok tapi lu juga mau di respect gitu. Menurut gue itu sih yang challenging partnya. Lucu ya kalau kita lihat yang generasi di atas kita gitu, mereka itu apa ya, respect itu sebenarnya otomatis lah dari bawahannya kan, iya kan? Ya karena gue yang gaji lu harus respect sama gue. Tapi ketika lu menghadapi generasi yang makin lama lebih muda daripada kita, sebagai leader itu lu nggak bisa minta respect seperti itu walaupun lu yang bayar mereka ya. Respect is earned loh di sini, iya kan? Ya, benar.
gue kemarin sempat baca ada orang, maksudnya ada beberapa, ya gue sering main Twitter apa segala macam lah. Gue nggak nge-tweet tapi gue baca gitu. Ada yang pernah ngomong gini, bingung sama Gen Z gara-gara kemarin juga sempat ada beberapa berita yang Gen Z memilih nggak kerja dibanding harus kerja kerjaan yang dia nggak suka gitu. Terus banyak ngomong gini, dulu generasi dulu ya lu diinjak atasan lu ya memang harus, karena ya memang lu ya emang gimana emang kerja gitu. Sekarang lu, ya gue yakin banget ini semua anak yang ada di kantor gue, kalau gue sekali aja gue lepas kontrol terus gue bentak, mau laptop dia tinggal di kantor dia belum ambil, dia resign besok dia nggak ambil lagi juga dia nggak peduli gitu. Barang dia tinggal semua juga ya udah, gue besok nggak usah datang lagi. Mau itu tanggal 24 gajian tanggal 25 dia nggak mau ngambil gaji 25, udah kerja 24 hari juga dia nggak akan ambil gitu. Menurut gue ya itu sih bedanya, kayak iya nggak tahu ya kenapa Gen Z kayak gitu, gue juga nggak tahu sih, gue nggak bukan psikolog gitu, tapi ya memang gitu. Iya, itu challenge-nya, dan sebenarnya kan lu juga akan jauh bisa lebih mengerti lah bro, karena kan lu juga di generasi yang sama kan. Benar. Yang kasihan tuh yang udah masih baby boomer atau Gen X itu untuk mengerti, to understanding orang-orang di generasi di bawah mereka itu yang susah banget. Betul, bener banget. Lu berarti teman startup ini bro, lu ini membantu mempromosikan startup atau gimana? Karena kan kalau yang gue lihat lu sering banget ngundang ini ya, founder startup ya. Oke. Kalau gue sebenarnya pada akhirnya teman startup ini menjadi satu media, tapi sekarang kita akhirnya geser juga ke lifestyle. Karena ada perubahan gini, mungkin gue nggak tahu waktu zaman abang gue, zaman lo lulus kuliah waktu itu, tujuan lo waktu itu apa sih pas abis lulus? Mungkin kerja di bank itu udah sesuatu yang wow. Oh iya, gue kerja di bank gitu lagi dulu. Waduh, sama lagi. Tapi sekarang lu ngomong sama anak yang baru lulus nih sekarang, maunya kerja di mana? Maunya kerja di si Oren, maunya kerja di SCBD, maunya kerja di Ijo gitu. Udah jadi satu lifestyle tentang startup. Atau yang tadi lo bilang, gue baru buka Empempe, langsung gue bilang gue co-founder of Empempe Lay gitu. Maksudnya itu jadi satu lifestyle, gitu. Lifestyle yang gue bisa lulus, either gue kerja di kayak gitu atau gue bikin bisnis, itu udah jadi satu lifestyle. Mungkin kalau gue tanya angkatan lo dulu, mungkin tidak kepikiran untuk starting this business. Mungkin kenapa? Oh, karena memang sekarang sudah dipermudah, sekarang ada digital dan sebagainya gitu. So sehingga menurut gue kayak sekarang media gue ya media. Gue kalau dibilang lu temennya startup, so how do you help them gitu. Yang gue lakukan sebenarnya, to be honest ya, akhirnya gue ngebantu small business owners itu dengan cara gue giving contents yang lo bisa pelajarin. Gue juga sekarang ada teman startup academy di mana lo banyak kelas gratis, ebook gratis lo download, dan tetap ada yang berbayar gitu, karena ya at the end of the day business. Jadi gue ngebantu yang bawah dengan cara seperti itu. Gue kasih lo contents yang lo suka, tapi gue mencoba untuk ini tidak membosankan kali ya. Jadi bagaimana lo bisa tetap ibaratnya kuliah bisnis tapi dengan gaya gue sendiri. Itu bagaimana gue membantu startup yang kecil gitu. Tapi untuk membantu startup yang besar, I need the money from them. Promosi masuk di tempat gue ya, akhirnya connecting di small business sama enterprises yang memang target marketnya masuk gitu. Jadi sebenarnya around itu sih yang gue kerjakan gitu. Nah, lu sendiri banyak berinteraksi dengan ini berarti ya para founder startup. Lu sendiri ngelihat nih bro, startup di Indonesia ini gimana bro di tahun 2022 ini? Berat ya. Berat ya. Gue kemarin baru aja mikirin ini sih. Cuman gue nggak tahu, gue pengen nanya lo juga. Gue boleh gantian nanya gak? Ya boleh. Kan kita ngobrol boleh, di sini. Iya. Ngobrol ya. Gue ngeliat gini nih, kayak yang tadi gue bilang, anak fresh graduate lulus bisa kerja di satu, let's say e-commerce dengan gaji let's say starting from 5-6 million, 7 million. Terus lo lihat startup baru fundraise sampai ratusan miliar. Di mana dulu setahu gue, correct me if I'm wrong, waktu lo lulus dulu kerja di bank, ya gue nggak tahu posisinya apa, tapi starting paling berapa, 1,5-2 juta. Iya, segituan. Dulu gue 2000. Bener ya? 2005-2006 segituan. Segituan kan. Jadi kayak menurut gue, oke, berarti kan sekarang ada satu new era kali ya kita bilangnya. Startup di mana orang bisa bikin
sesuatu, gue jadi CEO, gue work my ass off, tiba-tiba besok gue di funding, tiba-tiba gaji gue dari gue nggak ngambil gaji, tiba-tiba gue ngambil 10 juta, tiba-tiba gue 50 juta, tiba-tiba gue gulung lagi nanti gitu. And at the end of the day, apakah ini hanya, maksudnya gini, yang gue masih belum bisa menjawab sejujurnya adalah apakah ini akan menjadi satu benar-benar akan ada terus, apa pada akhirnya orang tahu ya akhirnya balik lagi konvensional kita. Kalau menurut lu gimana? Gue kemarin tuh baru aja udah ada sih episodenya udah gue upload ya. Waktu itu gue ngobrol sama Desain Ren, Om Wahyu kalau lu tahu Desain Ren Om Wahyu. Jadi gini, gue merasa dan Om Wahyu juga ngerasa ini. Kita ngerasa startup di Indonesia ini udah membosankan. Saturated dalam arti kata gini, nggak ada sesuatu hal yang baru, dan yang ada setiap kali bisa let's say ada media-media startup mainstream update berita, yang ada hanyalah funding dan funding. Kalau kita mau lihat startup itu kan ada karena ingin membuat sesuatu perubahan kan, mereka menjawab masalah kan, mereka memberikan solusi terhadap suatu masalah. Tapi yang ada ini startup yang sekarang ini menurut gua terserah yang Anda yang dengerin dari startup ini mau benci sama gua, terserah, gua bodoh amat. Tapi menurut gua kalian itu banyak yang tidak menjawab masalah sebenarnya. Ada karena yang memang diada-adain aja. Iya. Gue ngerti maksud kata-kata diada-adain. Nih, jadi gini loh, aplikasi elu atau startup elu sebenarnya orang tuh nggak butuh-butuh banget. Iya kan? Iya. Jadi gini, sebenarnya ketika lu kalau mindset gue ya, ketika lu make a business, tujuan utama lu itu, prioritas utama lu itu adalah harus make profit, that's it gitu loh. Masalah nanti lu mau nyari investor, oke, investor bisa membantu lu mendapatkan capital ya, yang lebih cepat lu kalau mau akselerasi, it's okay. Tapi kalau lu top priority lu adalah mencari investor, fundraising itu kan cari dana ya bro ya, kayak dulu nih ibaratnya kalau lu di gereja atau di apa gitu lu butuh dana mungkin retret lu cari dana kan, iya kan, kurang lebih kan kayak gitu kan. Bisnis kalau tujuannya cari dana, uang, dan ketika lu dapat dananya lu bingung tuh duit mau diapain, ya sorry itu saya sih bisnis lu nggak akan sustain. Lu mau ngomong gimana pun kalau lu bilang trennya sekarang seperti ini, ya bener trennya sekarang seperti ini, tapi tetap aja at the end of the day lu butuh profit, cash flow lu tuh nggak bisa terus-terusan minus. Lu nonton We Crash gak bro? Nggak, belum nonton gue. Belum nonton. We Crash itu adalah cerita dari WeWork, Adam Newman. Oke. Jadi itu di Apple TV itu masih sampai episode 7. Gue sampai episode 7 belum tamat seriesnya. Ya itu menceritakan tentang bagaimana si Adam Newman ini ya bikin sesuatu yang ya menurut gue sebenarnya di awal keren, konsep dia bagus, tapi ya at the end of the day dia bingung harus ngapain. Yang ada ya pokoknya dia cuma bilang dia punya visi begini-begini dan dia butuh duit. Dia akhirnya cari duit doang supaya orang bayarin bisnisnya, dan akhirnya ketika mau IPO kan nggak bisa kan, karena duitnya ternyata secara company itu nggak sehat. Dan gue ngelihat akhirnya itu loh, di Indonesia jadinya kecenderungannya kayak begitu bro. Gue nggak ngelihat ada sesuatu yang baru. Kalau kemarin gue contoh kasusnya adalah tentang itu quick commerce. Ya. Quick commerce tuh di Amerika dan di India itu pada bertumbangan loh. Iya kan. Tapi di Indonesia nih baru naik. Gue sama Om Wahyu bingung, kenapa di luar tuh udah pada bertumbangan, kenapa di Indonesia justru malah naik? Kan aneh kan, karena kan sebenarnya quick commerce itu muncul karena pandemi kan bro. Iya kan, pada pandemi kan orang takut keluar ya, mungkin mau beli barang-barang groceries yang peritilan ya kan, ya udah pakai aplikasi, ada yang nganterin, itu solving the problem ya kan. Tapi kan sekarang pandemi udah turun kan, orang udah berani keluar kan. Gue daripada repot-repot harus install itu, gue mendingan di dekat rumah gue ada Indomaret bro. Gue tinggal jalan kaki bro. Iya kan? Benar. Dan itu price sensitivity-nya kan akan selalu akan tinggi banget tuh. Belum lagi lu mau sampai berapa lama lu akan bakar duit untuk promosi. Karena kan yang kemarin baru IPO itu kan udah mulai berasa tuh.
Gue lihat di Twitter tuh ada yang komplain makin lama makin mahal, drivernya katanya potongannya menjadi makin gede, tarifnya berapa, dia dapatnya berapa. Ya itu juga pertanyaan gue yang lain adalah ketika promosi ini berhenti, lu udah nggak bisa bakar duit lagi, ini bagaimana caranya lu mempertahankan user lu, sedangkan user loyalty-nya ini kan kecil sekali. Rendah banget. Bukan rendah banget, bro, hampir gak ada malah. Gua aja di handphone gua ini gue punya ini rival gue taruh di handphone gue di folder misalnya Ride Transportation itu sebelah-sebelahan. Terus kalau mau coba lu harus nyoba dulu kan. Iya, kalau mana nih yang lebih murah nih? Tokonya sama, restorannya sama nih, merchantnya sama nih. Mana yang kasih gue promosi lebih gede? Oh, beda goceng pun gue sikat yang lebih murah goceng. Walaupun lo harus top up yang satu kan. Iya, walaupun gue harus top up yang satu. Tapi kan emang behaviornya begitu kan. Ya, benar. Iya, bener. Makanya pertanyaan gue begitu. Ini akan bagaimana gitu? Karena kejadian yang kayak di WeWork ini bisa aja terjadi nanti di Indonesia juga, bro. Iya. Makanya kayak kalau tadi pertanyaan lo pertama kayak gitu ya, sebenarnya ya jawaban gue sama nih, opini gue sama persis kayak lo gitu. Cuman ya kalau lo tanya di forum, di data ya, lo pasti ngomong peningkatan roda perekonomian and so on gitu. Iya, pasti. But then menurut gue kayak yang kita omongin tadi kan startup ya, tapi kan ada juga UMKM actually gitu yang memang ya making their money ya memang dengan cara dia gitu jualan gitu. Tapi ya tadi sih sebenarnya kalau kita spesifik di startup, gue punya opini yang sama dan akhirnya kayak ya itu yang gue pikirin juga sih. Cuman yang gue dapetin adalah pada akhirnya adanya tren ini banyak yang akhirnya menikmati hasilnya sebenarnya. Misalnya menikmati tren ini, taking advantage dari segi workernya, si levelsnya, bahkan yang mendanain, ya bahkan ya gue lah menerima budget itu gitu. Tapi sampai kapan gitu? Itu yang gue masih kayak apakah ini akan terus-menerus terjadi atau kayak at some point nggak ada gitu, atau ya oke, segmented banget gitu. Itu yang gue juga nggak bisa jawab pertanyaan itu sebenarnya. Kayak tadi lu juga sempat bilang kan malah apakah akan kembali konvensional lagi? Konvensional. Karena sekarang kan yang brand-brand yang naik itu kan sebenarnya brand-brand yang nggak tech banget kan. Kopi lah, apalah, ya kan? Makanan. Iya. Dan bukan sesuatu yang ya itu tadi, bukan ada aplikasi nggak ada aplikasi pun sebenarnya nggak terlalu ngefek sebenarnya. Iya kan? Iya. tapi sebenarnya itu salah satu alasan kenapa teman startup as a media waktu itu orang selalu bilang gue startup, bahkan gue juga bingung. Jadi ada satu artikel di salah satu media Indonesia, bukan media Indonesia ya, di media yang ada di Indonesia itu nulis 5 contoh startup di Indonesia, 1 Traveloka, 2 Gojek, 3 ini 5 teman startup. Terus gue kayak gila, udah kalau gue startup aja gue nggak pantas ada di situ. Kedua, gue bukan startup gitu. Jadi orang selalu misinterpretation kalau gue itu startup gitu. Sedangkan gue nggak startup, ya gue media gitu. Betul. Gue sih itu yang gue harapkan sih sebenarnya, yang lu pikirkan sama dengan apa yang gue lakukan gitu. Iya makanya gue sih takutnya gini loh bro, memang benar yang banyak beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan dari tren ini kan ya, which is good ya, secara ekonomi juga berjalan segala macam. Tapi yang gue takutkan adalah gini, what if kalau ini ternyata trennya bubar nih, yang kena efek kan nggak cuma 1 atau 2 pihak doang. Betul. Benar. Bisa kayak bom Iya. cluster. Iya. Iya kan, imagine misalnya yang ijo-ijo itu kehabisan duit udah nggak bisa beroperasi lagi bro. Berapa banyak driver yang berprofesi sebagai driver akhirnya kehilangan pekerjaan bro. Gak usah driver, yang di office aja dulu deh. Iya, yang di office. Yang di office dulu aja. Driver sih, nggak tahu sih driver. Tapi ya balik lagi ya, bukan kita membenci ini ya. Sekali lagi ini kan problem solving, sama seperti yang tadi kita omong di awal. Tapi what if gitu? What if? Ya. Karena kan ada skenario seperti ini kan bisa terjadi loh bro. Bisa. Ya itu kan yang sebenarnya yang gua pertanyakan gitu loh. Kalau ini kejadian gimana nih mau mengatasinya? Karena ya kalau gue nonton di yang kejadian di WeWork, sebenarnya kan juga ada beberapa kejadian di ini juga ya, di beberapa startup yang nggak perlu gue sebutkan karena di Indonesia juga ada sebenarnya. Iya. Benar. Ya, tapi
ya udahlah, maksudnya tetap harus sebenarnya nggak bisa hanya mengharapkan lu dapat funding doang sih kalau menurut gua ya. Ya, benar. Bisnis tetap aja harus make money, bro. Make money, ya. Make profit kan. Kecuali cuma ngabisin duit aja sebenarnya kan. Udah kaya mau bikin bisnis cuma bagi-bagi duit. Iya, benar. Nah, lu ini nggak sih aware dengan e-commerce gak sih? E-commerce as apanya nih? As bekerja di e-commerce atau industri e-commerce atau apa? Enggak, maksud gue e-commerce akun Instagram si kucing itu loh. Oh, oke, ya. Oke. Gua kira e-commerce. Ya. Gue aware dengan adanya e-commerce. Kita kan sesama yang pernah ini ya ngundang mereka podcast, jadi guest kan. Yeah. Menurut lu e-commerce itu gimana, bro? Kalau gue, menurut gue karena gue jalanin media, apa yang gue lakukan dengan e-commerce sama lah, yang kita jalankan sama. You create your own audience dengan cara lu creating konten. Konten yang apa? Konten yang relate dengan lu gitu. Kalau hari ini kita mau bikin podcast tentang sepak bola, ya kita mau ngumpulin orang yang suka sepak bola. Ya kita harus ngomongin tentang match tadi malam. Kita nggak mungkin tiba-tiba ngomong ada pertandingan Anggar atau nonton drama Korea yang lagi rame gitu. So dan menurut gue dengan waktu itu tiba-tiba everyone jadi media yang bisa bikin konten carousel post menjelaskan gitu. Kayaknya gue udah paling hebat, bukan paling hebat lah. Let's say gue yang paling tahu, lu belajar dari gue. Kalau suka like, kalau ini share, kalau ini save gitu. Media waktu itu kayak gitu semua gitu di Instagram sampai dia bisa kumpulin orang. Iya nggak sih? Bener. Terus kayak out of nowhere, out of the blue tiba-tiba jebret ada nih si kucing ini nih gitu yang tidak pernah merasa pintar. Emang ya kayak kucing gitu ya, emang nyebelin tapi menggemaskan, tiba-tiba bisa mewakili perasaan orang gitu, perasaan audiens. So audiens yang mungkin sudah muak dengan seakan-akan gue belajar terus, tiba-tiba ada yang mewakili perasaan gue gitu. Dan masuknya di saat ya memang industri e-commerce-nya sendiri lagi banyak gitu. So dan itu jadi satu tribe sendiri itu kalau e-commerce bikin partai menang gitu. Bikin partai. Ya maksudnya akhirnya kebentuk gitu lah audiensnya, jokesnya gitu. Dengan satu format yang berbeda gitu. Ya kalau dari gue ngelihat itu sih. Tapi kalau kayak apa yang sebenarnya ditulisin e-commerce, lu relate gak sih? Aduh jujur banget gue nggak gitu relate karena gue tidak kerja di e-commerce gitu. Itu kan curahan hati orang-orang yang kerja di e-commerce gitu. Gue kurang relate. Tapi gue tahu apa yang lagi lu tertawakan gitu. Apa yang lagi lu omongin gue ngerti gitu. Ini sesuatu hal yang baik atau buruk, bro, menurut lo dengan ada e-commerce ini? Karena ya gue nggak tahu sekarang ya, tapi dulu di awal-awal itu kan e-commerce sebenarnya tidak disukai sama employer branding dan HR company-company yang itu tuh diangkat sama mereka kan. Awalnya iya kayak gitu, tapi lihat sekarang deh, kayak gue memperhatikan juga kita di Instagram TS tuh sering DM-an lah. Cuman DM-an juga yang bukan ngomongin apa, nggak penting juga, yang cuman reply gitu. Yang gue juga nggak tahu sekarang orangnya siapa gitu. But then yang gue lihat akhirnya lu nggak bisa ngalahin masa nggak sih? Gitu, lu nggak bisa ngalahin suara masyarakat gitu. Ya sekarang tadinya lu nggak suka, sekarang lu nge-DM, lu press release di situ, lu kasih voucher di situ, lu kasih iklan ada kucingnya biar di notice. Kalau dan gue beneran ini kan e-commerce sering banget ngupload yang kayak ya nih ada satu followersnya yang bilang kalau lagi meeting tuh dia begini loh ngomongin e-commerce gitu, si levelnya gitu. Dan itu terjadi karena gue sempat ketemu salah satu VC yang bahkan bilang mereka background check company yang mau diinvest, bahkan menjadikan e-commerce reference gitu. Kan lu background check sesuatu yang dari dalam gitu maksudnya. Akhirnya suara rakyat, suara masyarakat ini bisa jadi satu perkumpulan yang valid juga kan. Kalau dibilang baik atau buruk, ya mungkin secara etika pasti ada banyak pro dan kontra gitu. Tapi kalau kita lihat outputnya sebenarnya, ya akhirnya kan sekarang jadi kita lebih apa ya, lebih concern nggak sih gitu. Kayak kalau gue jadi salah satu orang yang memegang kepentingan untuk HR gitu di salah satu e-commerce, pasti gue setiap kali gue mau ya gini deh, cuti bersama nih mau dipotong nggak ya
Itu lu mikir lu takut diomelin e-commerce, maksudnya takut lo di-sell gitu. Segitu hebatnya kan gitu. Iya. Jadi ini ya, jadi semacam benchmark lah ya. Kalau lu Iya. keluar dari benchmarknya ini, ya lu pasti akan kita atau e-commerce roasting nih, ya kan? Iya, benar. Hmm. Tapi jadi ya menurut gue soalnya ya nggak semua sih, cuma kan banyak juga e-commerce yang memang kemarin lumayan, ya kalau tahu gila lah gitu, masa kayak gitu banget sih gitu. Ya akhirnya kan sekarang ya gue nggak tahu ya masih terjadi apa banget, tapi kan ada satu polisi online aja sih sebenarnya. Polisi online yang lo agak takut dikit karena ya sekarang sekali kena lo, wah Pak, ya kan panjang kan gitu deh. Kalau lo sekali kena employer branding lo, ya mampus deh. Iya, gitu. Benar. Karena untuk bersih-bersih reputasi itu susah ya? Susah. Gue boleh bocorin sesuatu gak nih? Apa nih? Jadi lucu. Jadi e-commerce nih jadi sampai pernah, gue kan juga nge-follow nih. Terus beberapa perusahaan yang abis kena sama e-commerce, ngontek teman startup. Outputnya apa? Employer branding. Gitu. Jadi kayak, tapi nggak jadi terjadi lah itu, waktu itu nggak jadi. Tapi ya maksudnya lu bener-bener se-concern itu abis lo kena, terus lu langsung mau employer branding kan berarti. Iya. Gila ya. Padahal tuh akun anonim loh. Tapi orang bisa percaya sama tuh kucing ya. Iya. Bener. Gokil ya. Dia gokil sih. Nah lu sekarang berarti lu planning apa lagi nih bro untuk teman startup bro, selain lu fokus di media, lu juga sebenarnya kan ada kayak akademi juga, lu mau bikin apa lagi nih? Lu nggak ada rencana ini bikin NFT atau koin kripto? gue rencana itu sih nextnya bro, koin terus kripto sama NFT, gue rencana banget itu biar makin Gen Z bro. Iya. Ya nggak, gue nggak kesono. Mungkin apa ya, planning ke depan gue melihat ya media ini masih banyak hal yang harus diimprove. So kalau ditanya scalable apa enggak, gue harus bilang gue juga tahu kalau ini tidak scalable. So then gue juga nggak bermimpi gue pengen jadi the next Nadiem Makarim, juga enggak. Terus kalau akademi gue lebih ke arah I should have the product for my media. Dan ya yang gue lagi explore saat ini adalah potensinya teman-teman tuh bisa ngerjain apa aja dan sejauh apa sih gitu. As simple as that sih. Jadi gue juga selalu nyampein ke tim gue ya, gue nggak pernah menjanjikan anything. Ya sekarang ada momentum, ya kita lihat aja kita bisa sejauh apa gitu. Tapi yang gue sadari, gue as a CEO dan founder, gue tahu ini bukan the end game gitu. Iya. Menurut gue lu keren lu bro, untuk orang seumuran lu ya. Ini bukan sugar coating ya, tapi gini, gue kan juga banyak ketemu sama orang-orang yang juga ya masih usia muda jadi founder. Kadang-kadang gue bingung nih orang sebenarnya mau ngapain gitu, bikin startup tapi kok kagak jelas visinya. Tapi gini, gue ngobrol sama lu, at least gini ya, menurut gue adalah yang penting gini, lu tahu mau ngapain. Itu menurut gue ya, itu penting banget. Karena ketika lu bikin sesuatu tapi lu nggak tahu mau ngapain karena lu ikutin tren doang, karena lu lata aja, itu sih kacau sih. Dan living your dream aja kan sebenarnya gitu, akhirnya nggak ada purpose-nya gitu. Itu menurut gue ya problem paling besar sih. Bener. Tapi ya kalau dari lu, gue ngeliat lu tahu mau ngapain dan ya lu berjalan dengan apa yang emang lu mau kerjakan itu bro. Itu poinnya bro. Iya, benar. Itu poinnya. Benar. Iya, ya tapi seru ya, lah ya. Mungkin gue realistis kali ya. Gue lebih realistis aja sih. Betul. Menjadi realistis itu penting sih, karena ya tidak semua hal itu seperti ini ya, cerita-cerita motivasi ya. Aduh ya. Tapi apart from itu, that's mungkin ya, that's one of my branding untuk teman startup gitu. Jadi kayak namanya teman ya, misalnya kita temenan, gue ngomong sama lu ngomong sama gue, belum tentu omongan kita berdua bener gitu. Tapi ya udah ya sebagai teman aja gitu. So then gue nggak mau
digambarkan teman startup ini, oh pinter, oh kalau kau jadi manusia ini pakai jas, sukses, mau seperti saya, daftar seminar di bawah ini gitu. Gue nggak mau ke arah sono. Gue nggak mau ke arah sono, jadi cuma dia udah just be me, just be yourself. Kayak gue temen lo, gue ada di sebelah lo, tapi mungkin lo nggak mau dengerin gue, itu oke, nggak masalah. Gue nggak bilang gue hebat kok, gue nggak bilang gue woi ini nih ikut kelas gue 3 bulan kita naikkan omset 800%, kan gue gak pernah lakukan itu gitu. Jadi ya udah gue jalanin itu doang. Part from itu memang itu gue, tapi part of it juga ya itu yang gue pengen teman startup jadi gitu. Gue nggak mau teman startup jadi kayak ya ujungnya nanti ini lagi digembok lagi di panggil. Gak mau sih. Iya. Ya tapi gue seneng bro ngobrol sama lu sih. Thank you. Gue juga seneng. Iya. To be honest, gue juga banyak dapet insight dari lu. Ya walaupun lu lebih muda daripada gue ya. Kita beda 14 tahun, tapi lu punya sesuatu yang menurut gue keren. Dan ya, lu bisa memberikan inspirasi sebenarnya sih untuk orang-orang yang terutama seangkatan lu ya, yang anak-anak Gen Z ya, supaya ya kalau memang mau ngerjain sesuatu ya be real dan ya come on lu jalanin gitu. Lu jangan lu udah bikin habis itu lu nggak tahu mesti ngapain. Itu yang repot sih kalau menurut gua. Benar itu thank you juga bro for the kind word. Ya gua sih senang pokoknya ngobrol sama lu. Anyway, gue close dulu lah ya untuk Talk to Talk podcast kali ini. Sekali lagi thank you bro buat ngobrol-ngobrol ya. Gue Andri dan Levino dari Teman Startup. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.